Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Nana, untuk kali ini kita melanjutkan materi yang pertama kemarin. Yang pertama kemarin adalah jarak titik ke garis atau jarak antara dua titik. Dan sudah latihan soal serta sudah ada tugas dan sudah kalian kerjakan. Insya Allah untuk jarak titik ke titik atau jarak antara dua titik insya Allah sudah bisa dipahami semua. Sekarang kita lanjutkan bagian kedua, yaitu jarak titik ke garis. Untuk itu perhatikan gambar berikut ini. Berikut ini ada garis K dan ada titik P. Ya, ada garis K dan titik P. Maka dari titik P ini bisa dibuat banyak sekali garis yang memotong K. Ya, banyak sekali garis-garis yang bisa dibuat memotong K ini. Nah, jarak titik P dengan titik potong garis K, ini kan panjangnya tidak sama. Ya, dan di sini akan tampak bahwa panjang yang terpendek, ini adalah yang tegak lurus ternyata. Ya, mengapa yang tegak lurus? Bisa juga kita lihat kalau ini kita ambil sebagai segitiga kan berarti ini segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku itu pasti sisi miringnya ini lebih panjang daripada sisi siku-sikunya, pasti gitu. Maka dapat disimpulkan bahwa P ditarik, ya, garis yang ditarik melalui P dan memotong K ini yang paling pendek adalah garis yang tegak lurus. Ya, sehingga PQ ini adalah apa? Tegak lurus. Dan didefinisikan, nah, dalam ini didefinisikan ya pengertian dari jarak titik P ke garis K, ya, jarak titik P ke garis K itu adalah apa? Jarak terpendek dari titik P ke garis K. Nah, karena jarak terpendek ini ya, jarak terpendek, padahal terpendek kan ya siku-siku tadi ya. Oh, berarti ya, jarak terpendeknya adalah PQ ini. Atau dengan kata lain, ya, untuk menentukan jarak titik ke garis, ya, menentukan jarak titik ke garis dari titik tersebut, ya, kalau dalam ini titik P ditarik tegak lurus, ya, tegak lurus pada garis K atau garis yang dimaksud. Ya, jadi yang harus diingat, menentukan jarak titik ke garis berarti tarik garis dari titik tersebut yang tegak lurus pada garis yang dimaksud atau garis yang diketahui. Nah, titik potongnya taruhlah diberi nama Q atau A, maka itulah nanti apa? Ruas garis dari titik P sampai dengan titik potongnya, itulah panjang atau jarak dari titik ke garis. Nah, bisa dipaham ya, ulang lagi, berarti jarak titik ke garis, ya, jarak titik ke garis, tarik tegak lurus, tarik garis tegak lurus. Maka jaraknya adalah ini. Ya, jaraknya adalah dari titik P, tarik tegak lurus, ketemu titik potong dengan garis yang dimaksud. Nah, titik potongnya ini, di sini mesti akan siku-siku garis ini. Dan maka jaraknya adalah ini. Ya, paham ya pengertiannya? Baik, untuk lebih memahami kita perhatikan contoh berikut. Nah, ambil contoh. Diketahui kubus ABCD FGH, ya, panjang rusuknya 5. Kemudian kalian diminta menentukan jarak titik A ke rusuk HG. Ya, titik A ke rusuk HG. Tadi dari definisi tadi bahwa jarak titik ke garis tegak lurus, maka ya, ruas garis yang tegak lurus, maka dari A tarik tegak lurus HG. Kira-kira garis mana yang melalui A dan tegak lurus HG? Ya, ya, garis mana? Kita lihat bahwa HG ini adalah rusuk. Ya, rusuk itu kan dia akan tegak lurus pada sisi ini. Ya, dan jadi HG ini akan tegak lurus karena dia rusuk kubus ABCD FGH. Maka HG ini tegak lurus pada ADHE. Karena HG tegak lurus ADHE, maka AG ini juga tegak lurus pada AH. Berarti ya,
dari A ditarik tegak lurus HG yaitu AH. Jadi hanya adalah siku-siku AH. Jadi jarak titik A ke HG adalah AH. Ini adalah jaraknya. Dan sama halnya sebenarnya A ke HG ini kan sebenarnya sama aja dan kalau kamu tanyakan A ke CG. Ya, kalau A ke CG mana? A ke CG ya tinggal CG ini tegak lurus pada ABCD, maka CG kan juga tegak lurus pada AC. Yang ditarikkan di sini AC. Ya. Oh, berarti jarak CG ke jarak A ke CG ya sama dengan apa? AC. Jadi sama aja dengan tadi jarak A ke HG berarti apa? AH. Nah, ya, jaraknya itu jaraknya. Nah, sekarang kalau ditanya, lah berapa jaraknya? Nah, kalau jaraknya kan ini tadi AH. Sekarang berapa? Jaraknya berapa atau panjangnya berapa? Ya, panjang AH atau jarak A ke HG ini berapa? Kita lihat AH diagonal sisi ADHE. Ya, AH kan diagonal sisi. Karena diagonal sisi, kalau panjang rusuknya itu A, panjang diagonal sisi ini kan A akar 2. Kemarin waktu di jarak titik ke titik kan sudah kita bicarakan. Ya, karena AH ini diagonal sisi, panjang rusuknya A, maka A akar 2. Karena ini diketahui panjang rusuknya 5, ya berarti jarak A ke AH 5 akar 2. 5 akar 2. Ya, panjang AH berarti berapa? 5 akar 2 karena panjang rusuknya 5. Ya, ini kalau langsung menggunakan apa? AH sebagai diagonal sisi, langsung diambil pengertian dari diagonal sisi kubus. Tapi kalau mau dihitung secara lengkap dengan menggunakan Pitagoras ya, dengan segitiga siku-siku ADHE ya boleh, ADH ya boleh, sama nanti ketemunya sama. Itu contoh yang pertama. Kemudian contoh yang kedua, diketahui kubus ABCD EFGH. Panjang rusuknya sekarang kita ganti 6 ya, 6 cm. Pertanyaannya adalah jarak titik B ke diagonal AG. Ya, titik B ke diagonal AG. Sama kemarin di jarak titik sudah kita bicarakan ya. Diagonal sisi 6 akar 2, AG diagonal ruang, maka ketemu 6 akar 3. Ya, diagonal ruang kubus yang ini hanya berlaku kalau dia kubus. Panjang rusuknya 6, panjang diagonal sisi berarti 6 akar 2, panjang diagonal ruangnya 6 akar 3. Yang ditanyakan bukan panjang diagonal ruang tapi jarak ya. Jarak dari B ini ke AG. Ya, jarak B ke AG atau diagonal ruang. Sama langkah yang harus kita tempuh, yang harus kita kerjakan. Dari B tarik tegak lurus pada A, AG. Ya, dari B tarik tegak lurus AG. Di mana letak tegak lurusnya kita tidak bisa menentukan secara pas ya. Di tengah-tengah tidak, di sepanjang tidak. Ya udah pokoknya tarik aja garis tegak lurus ya, misalkan di sini apa? P tegak lurus ya, jadi dari B tarik tegak lurus AG pada P, maka jarak B ke diagonal AG mana jaraknya? Jaraknya ya BP, inilah jaraknya ya, jaraknya BP itu. Namun sudah paham ya jaraknya. Nah, mesti persoalan berikutnya kan terus ngitung ya toh. Nah, berapa jaraknya ya, berapa jaraknya. Nah, untuk menghitung berapa jaraknya ambil aja segitiga ABG. Ya, ABG ini kita ambil segitiga ABG. ABG kan siku-siku di B. Ya, AB rusuk, BG diagonal sisi. Jadi siku-siku di B. Kemudian dari B tarik ke sana tadi juga siku-siku. Ya, jadi ABG segitiga siku-siku di B. Ditarik BP sana juga tegak lurus. Yang ingin dicari adalah BP ini berapa BP-nya. Ya, BP-nya berapa. Nah, karena segitiga awalnya ya, segitiga yang besar ini adalah segitiga siku-siku, yang paling mudah kita mencari BP ya gunakan saja luas segitiga.
Ya, mengapa gunakan luas segitiga? Luas segitiga adalah setengah alas dikali dengan tinggi. Ingat, alas dan tinggi itu saling tegak lurus. Karena tidak ada tegak lurus. Alasnya ini 6, ini tingginya 6 akar. Bisa juga alasnya tidak mengambil AB, tapi alasnya AG. Ya, alasnya AG. Nah, kalau alasnya AG, tingginya mana? Lah, yang tegak lurus AG mana? Oh, yang tegak lurus AG adalah BP. Oh, berarti tingginya BP. Ya, jadi yang pertama, luas segitiga ABG setengah AB kali BG sama dengan 18 akar 2 cm persegi. Sedangkan kalau menggunakan alasnya AG, setengah AG dikali BP. Setengah kali 6 akar 3 dikalikan dengan BP atau 3 akar 3 kali BP. Nah, luas segitiga baik ya, segitiganya kan sama, baik dihitung dengan alas AB atau dihitung dengan alas AG, luasnya pasti juga sama. Berarti 3 akar 3 BP ya, ini sama dengan 18 akar 2. Ya, 3 akar 3 kali BP sama 18 akar 3. Jadi BP berapa? 18 akar 2 dibagi 3 akar 3. Karena ini per akar 3, kalikan aja sekawannya akar 3 per akar 3. Jadi akar 3 kali akar 3, 3. Ya, sehingga dapatan berapa? 2 akar 6. Oh, jadi ya, jarak titik B ke garis AG atau ke diagonal AG adalah BP yang sama dengan 2 akar 6 cm. Oke, bisa dipaham ya, jadi ikuti, tidak sulit selesai ya. Oke, baik, kalau udah, kita lanjut contoh yang ketiga. Masih sama kubus ABCD EFGH. Ya, panjang rusuknya 6 cm sama. Ya, sekarang yang diketahui adalah titik P. Titik P di mana? Pertengahannya FG. Ya, titik P ada di tengah-tengah FG. Sekarang pertanyaannya adalah jarak titik A ini ke garis DP. Ya, jarak titik A ke garis DP. Perhatikan ya, P ini tidak pada bidang CDHG, tidak, berarti di sini, maka AD ini tidak tegak lurus. Ya, artinya AD tidak tegak lurus dengan DP. Tapi kalau AD tegak lurus dengan DG, tapi kalau dengan DP kan tidak tegak lurus. Ya, seperti yang sudah menentukan jarak titik ke garis dari A, tarik tegak lurus pada apa? Pada DP. Ya, ambil aja ya, kita ambil segitiga. Ya, ini P kan ada pada diagonal AFGD, ya. AFGD ada di sini. Ya, maka dari DP, garis DP-nya kan ini, DP ini, DP tadi. Ya, kalau di sini masih sulit melihatnya, bawa ke sini lebih jelas. Ya, dan dari A tarik tegak lurus. Di mana kita juga belum tahu, apakah ini di tengah-tengah atau di sepertiga, di seperempat, tidak tahu. Ya, karena tidak tahu, ya pokoknya buat aja tegak lurus. Nah, taruhlah di sini ada di mana, di. Ya. Nah, setelah itu ya, setelah tahu oh jaraknya mana, jarak iki sih aki, berarti kalau dari sana tinggal tarik sama aki. Tegak lurusan angel, tidak begitu tampak di sini ya, maka diambil di sini tadi. Ya, aki kan sudah tampak. Inilah jaraknya. Oke. Nah, sekarang untuk menghitung ya, berapa panjang aki ya, atau berapa jarak A ke DP. Kita lihat DP ya, DP ini bisa kita hitung. Ya, dari segitiga mana? Segitiga DPG. Ya, DPG kan siku-siku di G. Ya, DPG ini 3, kalau tengah-tengah berarti ini 3. Kemudian DG 6 akar 2 cm. Ya, siku-sikunya kan ada di G. Maka DP ini ya, panjangnya DP berapa? Hitung pakai Pitagoras. Ya, ketemu berapa? 9. Ya, DP 9. Nah, sekarang DP dengan DA ini kan sama. DP dengan DA ini sama.
Ya, yang dihitung ya bodoh toh. Ini kan ya 3, ini D, apa namanya, DAF ya, AF kan juga sama dengan DG, 6 akar 2. Ya toh? AF kan diagonal sisi. Berarti kan ini sama. Karena sama berarti ini adalah segitiga sama kaki. Ya, segitiga sama kaki. Dari P ditarik tegak lurus mesti pas di tengah-tengahnya. Ya, di tengah-tengahnya. Karena di tengah-tengahnya ini 3, ini ya 3. Oh, berarti PR ini juga sama dengan apa? AF. Ya, dah? PR juga sama dengan DG. Kalau ya, tidak setiap nanti sama, tidak, karena ini pas kebetulan, dan sama terlihat juga ada sama. Ya, PR tegak lurus AD, FA kan juga tegak lurus AD. Ya, maka yang mudah gunakan apa? Ya udah, karena Anda ngerti tinggi dan alas, gunakan saja apa? Luas. Ya, gunakan luas segitiga ADP. Setengah DP alasnya aki. Ya, kalau setengah DP alasnya DP berarti tingginya apa? Aki. Sama dengan setengah DA. Kalau alasnya DA tingginya apa? PR. Ya, nah, setengah habis. DP tadi sudah dihitung 9, aki yang ditanyakan. Kemudian DA-nya berapa? 6. Ya, PR-nya berapa? 6 akar 2. Ya, jadi 36 akar 2. Jadi aki sama dengan 36 akar 2 dibagi 9. Ketemu berapa? 4 akar 2. Oh, jadi jarak titik A ke DP adalah 4 akar 2 cm. Ya, dari jarak A ke DP 4 akar 2 cm. Ya, gitu. Nah, semuanya. Jadi yang harus diperhatikan, ambil dulu ya, pertolongan gambarnya diambil dulu keluar biar lebih gampang, biar lebih tampak. Karena kalau di sini nggak tampak, sulit untuk menentukan ya, menentukan tegak lurusnya di mana kan sulit, nggak tampak, nggak muncul. Maka ambil aja ADF ini ada pada bidang diagonal ADGF. Ya, ADGF ada pada bidang diagonal ADGF ini. Sehingga akan tampak munculnya. Gitu ya. Jadi nanti letak sulitnya biasanya nih ya. Kalau belum mengambil sketsa grafiknya, gambarnya ini diambil dulu, itu biasanya agak sulit. Tapi kalau sudah diambil, sudah cukup gampang. Oke, lanjut ya ke contoh nomor 4. Sekarang ke limas. Contoh 1, 2, 3, kubus. Sekarang kita ambil contoh yang keempat, limas. Diketahui limas tegak segi 4 beraturan PABCD dengan AB 6 dan AP 10 seperti pada gambar berikut. Ya, limas tegak segi 4 beraturan. Segi 4 beraturan berarti alasnya berbentuk segi 4 beraturan. Segi 4 beraturan itu apa? Persegi. Ya, segi 4 beraturan persegi berarti ABCD ini adalah persegi. Panjangnya AB 6 berarti BC-nya juga 6. Kemudian beraturan ya, dia beraturan, tegak beraturan, maka panjang sisi-sisi tegaknya ini atau rusuk tegak, maaf ya, panjang rusuk tegak AP, DP, BP, CP ini adalah rusuk tegak. Ini panjangnya apa? Sama ya, panjangnya sama, yaitu berapa? 10 cm. Pertanyaannya adalah tentukan jarak titik C ke garis BD. Yang A, yang B titik P ke garis AC, yang C titik A ke garis PC. Oke, kita mulai yang pertama, penyelesaian untuk yang pertama. Ya, yang pertama 4A maksudnya, ya 4A C ke garis BD. Sama ya, C ke garis BD, langkahnya apa? Tarik garis dari C tegak lurus BD. Ya, tarik garis dari C tegak lurus BD. Karena ABCD tadi persegi dan BD ini adalah diagonal, maka garis yang tegak lurus dengan diagonal BD kan ya diagonal AC. Ya, diagonal AC kan juga tegak lurus. Oh, berarti C tegak lurus dari garis dari C tegak lurus BD yaitu CA. Tegak lurusnya di mana? Di T. Ya, di T ini adalah tegak lurusnya. Oh, berarti jarak dari C ke BD adalah CT. Ya, CT ini adalah jaraknya.
karena dia tadi sudah tegak lurus sampai pada titik potongnya ada di T ya, jadi CT ini tegak lurus berarti jaraknya C. Nah CT berapa? CT ternyata sama dengan setengahnya diagonal AC, ya, setengah diagonal AC. Karena panjang rusuk alasnya tadi 6 cm, 6 cm berarti AC ini berapa? 6 akar 2. Ya, 6 akar 2. Setengahnya 6 akar 2 berapa? 3 akar 2, 3 akar 2 cm. Ya, kalau ini AC dihitung lagi dulu ya. AC dihitung gimana apa? Pitagoras. Sebenarnya udah bisa kok langsung ini. Karena Q6 berarti ini sisi miringnya berapa? 6 akar 2. Gitu ya. Cukup sederhana ya, tinggal C, tegak lurus BD. Ya, dari C tegak lurus BD mana C. Kemudian yang kedua, ya, jarak dari P ke AC sama dari P tarik tegak lurus AC. Ya, dari P tarik tegak lurus AC karena tadi beraturan, ya, 5 tegak beraturan, maka ini P ditarik tegak lurus ke bidang alas mesti pas di tengah-tengahnya. Ya, di tengah-tengahnya alas karena ini segi 4 ya, alas atau di titik beratnya ya udah di sinilah di alasnya. Tengah-tengahnya alas berarti juga tengah-tengahnya AC. Oh, berarti jarak dari titik P ke AC adalah PP aksen. Proyeksi itu sama ya, proyeksi itu sama aja dengan ditarik harus tegak lurus. Dari P diproyeksikan, berarti ditarik tegak lurus ke alasan. Ya, jadi PP aksen ini pasti tengah-tengah. Di samping itu kalau tidak melihat itu bisa juga dilihat ini segitiganya A, ya, BC atau ACP. Segitiga ACP kan ikar ini sama. Berarti segitiga sama kaki. Sama kaki dari puncak sini ditarik tegak lurusnya mesti pas di tengah-tengahnya alas, tengah-tengahnya AC. Ya, jadi P di tengah-tengahnya P ditarik tegak lurusnya di P aksen yaitu di tengah-tengahnya AC. Berapa panjangnya? Ya, berapa panjangnya tinggal kita lihat. PP aksen. Ya, PP aksen berarti kan siku-siku sebagai bukan sebagai sisi miring tapi sebagai sisi tegaknya kan itu. Nah, maka PC kuadrat ya, PP aksennya sama dengan akar PC kuadrat dikurangi CP aksen kuadrat. PC aksen PC sudah diketahui, PC nya berapa? 10, berarti 10 kuadrat. CP aksen setengahnya AC, AC ini kan 6 akar 2, berarti ini 3 akar 2, 3 akar 2 kuadrat. Mengapa dikurangi? Ingat sisi siku mesti lebih pendek daripada sisi miring, maka sisi miring dikurangi. 100 dikurangi 18 sama dengan berapa? Akar 82. Ini adalah jarak dari titik P ke garis AC. Ini yang ketiga itu yang C, ya, yang C sekarang jarak titik A ke PC, A ke PC. Ya, A ke PC. Maka yang gampang ya, yang mudah ini kita lihat sekarang. Ya, tarik dari A tegak lurus pada PC kan di sini di A aksen. Dalam ini sudah tampak ya, kelihatan langsung tak di A aksen. Sehingga jaraknya nanti berapa jaraknya? Ya A aksen lah jaraknya. Saya tanyakan jaraknya mana? Jaraknya ya A aksen. Nah, sekarang berapa jaraknya? Ya, berapa jaraknya? Untuk menghitung A aksen ya tinggal kita ambil aja segitiga ACP ini. Ya, segitiga ACP ini kita lihat. Segitiga ACP kan tadi PP aksen juga tegak lurus di alas ini. Maka gunakan aja luas. Pokoknya bisa hitung dengan luas ya gunakan aja luas, lebih gampang. Setengah ya, setengah CP dikali kalau alasnya CP tingginya AA aksen. Sama dengan setengah AC, kalau alasnya AC maka tingginya PP aksen. Atau tinggal masukkan maka ketemulah AA aksennya 6/5 akar 41. Ya. Nanti ini proses silahkan dihitung panjang itu ya ketemu. Jadi jarak dari titik A ke garis CP atau ke rusuk CP atau ke rusuk PC adalah 6/5 akar 2 cm. Salah ya, ini masih kurang. Orang sempurna
cm, dan itu mestinya ada tambahan dulu, saya masih kurang ya. Karena jadi jarak titik A ke garis BC sama dengan 6/5 akar 41 cm. Gitu, bisa diikuti, bisa dipahami. Ada yang kurang jelas, silahkan nanti ditanyakan, disampaikan. Oke, yang terakhir, contoh yang kelima. Ya, diketahui limas beraturan TABCD, namanya beraturan lagi, berarti alasnya berbentuk persegi dengan panjang rusuk alas 12 cm, panjang rusuk tegak 12 akar 2 cm. Pertanyaannya jarak A ke TC, kan sama dengan soal yang 4C tadi ya, mau diganti. Kalau ini A ke TC tadi apa? A ke PC, tadi P ini diganti dengan apa? T. Jadi prinsipnya kan sebenarnya sama. Hanya dalam hal ini kan ini tidak diketahui dulu, di sini berapa juga tidak diketahui. Maka penjelasannya ambil segitiga TAC. Ya, TAC diambil. Panjangnya TA atau AT 12 akar 2. Berarti AC kan juga sama 12 akar 2. Ini tadi 12, berarti AC kan diagonalnya. Ya, diagonalnya karena ini 12 berarti ketemu diagonal AC berapa? 12 akar 2. Nah, sehingga segitiga TAC ini adalah segitiga sama sisi. Ya, sama sisi. Sama sisi itu mesti juga sama kaki. Berarti kan AT karo AC ini sama. Karena AT dengan AC yang sama, maka dari A ditarik tegak lurusnya pada TC mesti pas di tengah-tengah. Ya, pas di tengah-tengah. Mengapa kok pas di tengah-tengah? Ini sama. Ya, AT dan AC-nya sama. Sama kaki, tarik tegak lurus ke alas, pasti di tengah-tengahnya. Ya, ini siku-sikunya di P di sini. Jadi jarak A ke TC adalah AT. Nah, berapa jaraknya? Ngitungnya lebih gampang. Kita gunakan Pitagoras sudah gampang. Karena ini 12 akar 2, kemudian BC ini 6 akar 2, maka AP ini adalah akar, ya. AP sama dengan akar AC kuadrat dikurangi CP kuadrat. Ya, sisi miring berarti yang paling panjang, maka yang dicari yang pendek, ya, siku-siku maka dikurangi. Oke, sehingga diuraikan terus ketemulah 6 akar 6 akar 6. Jadi jarak A ke TC, ya, jarak titik A ke garis TC atau rusuk TC adalah 6 akar 6 cm. Baik anak-anak, saya rasa sudah cukup untuk penjelasan jarak titik ke garis, ya, sudah kami sertai dengan contoh-contohnya. Silahkan dicermati lagi, diulangi lagi. Kalau masih ada yang kurang jelas, ya, atau masih ada keraguan, silahkan disampaikan, ditanyakan. Ya. Jangan malu, ya, tidak usah malu, tidak usah berkeruh, tanyakan. Baik ya, kita dulu, nanti kita sambung untuk latihan soal-soalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.